سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, serta diampuni segala dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam pandangan spiritual, kesaktian sering dianggap sebagai warisan yang diturunkan melalui garis keturunan, baik secara sadar maupun tidak. Pewaris kesaktian ini biasanya memiliki kemampuan atau kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan. Banyak orang percaya bahwa kesaktian atau kekuatan spiritual bisa diwariskan dari generasi ke generasi, terutama dalam keluarga yang memiliki hubungan erat dengan tradisi dan kepercayaan leluhur. Kesaktian ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat dengan mata telanjang, tetapi lebih kepada kemampuan atau kekuatan yang berhubungan dengan energi batin, insting, dan hubungan spiritual dengan alam semesta. Dalam pandangan spiritual, pewaris kesaktian dianggap sebagai orang yang memiliki keterikatan kuat dengan leluhurnya dan menerima sebagian dari energi atau kekuatan yang dimiliki oleh para leluhur tersebut. Kesaktian yang diwariskan biasanya tidak datang begitu saja. Ada proses panjang yang seringkali melibatkan perjalanan spiritual, perenungan, serta kedewasaan dalam memahami tanda-tanda yang diberikan oleh alam atau leluhur. Orang yang mewarisi kesaktian mungkin tidak langsung menyadari kemampuannya. Terkadang mereka baru mengetahui atau merasakan kekuatan tersebut setelah mengalami berbagai pengalaman aneh atau luar biasa yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Namun penting untuk diingat bahwa kesaktian yang diwariskan ini bukanlah sesuatu yang bisa disalahgunakan. Dalam kepercayaan spiritual, pewaris kesaktian diharapkan untuk menggunakan kekuatan tersebut dengan bijak, untuk membantu orang lain dan menjaga keseimbangan alam. Jika kesaktian tersebut digunakan dengan niat buruk, hal ini bisa mendatangkan konsekuensi yang tidak baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Berikut adalah 8 ciri-ciri yang sering dikaitkan dengan seseorang yang dianggap sebagai pewaris kesaktian dari leluhur. Yang pertama yaitu mimpi yang menandakan. Seseorang yang dianggap sebagai pewaris kesaktian dari leluhur seringkali mengalami mimpi-mimpi yang tidak biasa, bahkan sejak usia muda. Mimpi ini tidak sekedar mimpi biasa, melainkan mimpi yang terasa nyata atau memiliki pesan tersembunyi. Dalam mimpi tersebut, pewaris bisa bertemu dengan sosok-sosok yang memiliki ikatan kuat dengan masa lalu keluarga, seperti kakek nenek atau leluhur yang sudah meninggal. Sosok ini sering muncul untuk memberikan petunjuk, peringatan, atau bahkan menyerahkan tanggung jawab atas kekuatan tertentu. Ada juga yang mengalami mimpi tentang tempat-tempat keramat, simbol-simbol spiritual, atau kejadian yang berkaitan dengan dunia gaib. Mimpi-mimpi ini seringkali terjadi berulang, memberikan pesan bahwa si pewaris memiliki tugas atau peran tertentu yang perlu dijalani. Misalnya,
Seorang pewaris bisa bermimpi bertemu dengan leluhurnya yang memberikan benda seperti keris, tombak, atau benda pusaka lainnya. Benda ini dalam dunia nyata mungkin juga ada dan menjadi peninggalan keluarga. Mimpi tersebut menandakan bahwa sang pewaris dipilih untuk menjaga benda tersebut dan kekuatan yang menyertainya. Bagi mereka yang memiliki mimpi-mimpi seperti ini, penting untuk memperhatikan detail dari mimpi, karena seringkali ada petunjuk yang harus dipahami untuk menjalankan peran sebagai pewaris. Kemudian yang kedua, koneksi kuat dengan alam. Salah satu tanda lain dari pewaris kesaktian adalah perasaan terhubung dengan alam secara mendalam. Bagi mereka, alam bukan sekedar tempat biasa, tetapi sumber energi dan kekuatan. Saat berada di hutan, gunung, pantai, atau sungai, mereka bisa merasakan adanya kehidupan atau jiwa yang tidak tampak oleh mata. Pohon-pohon, batu, angin, bahkan air bisa terasa seperti berbicara atau memberikan tanda-tanda. Orang yang memiliki warisan kesaktian seringkali merasa lebih damai dan fokus ketika berada di alam, seolah-olah mereka mendapatkan kekuatan dari alam itu sendiri. Sebagai contoh, ada pewaris kesaktian yang merasa energinya terisi penuh setelah menghabiskan waktu di hutan atau di gunung. Mereka merasa bisa berkomunikasi dengan alam, mungkin tidak dalam bentuk kata-kata, tetapi melalui rasa dan intuisi. Ketika mereka berjalan di alam, mereka dapat merasakan apakah ada energi positif atau negatif di sekitarnya. Kadang-kadang, mereka juga bisa merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata yang menjaga tempat-tempat tertentu dan tahu kapan harus menghormati keberadaan tersebut. Kemudian yang ketiga, insting yang tajam. Insting atau firasat adalah salah satu kemampuan yang sangat menonjol bagi mereka yang mewarisi kesaktian leluhur. Mereka bisa merasakan apa yang akan terjadi sebelum hal itu benar-benar terjadi, meskipun tidak ada tanda-tanda nyata di permukaan. Misalnya, mereka mungkin memiliki firasat buruk saat mendekati situasi atau orang tertentu, seolah-olah mereka bisa melihat bahaya yang tersembunyi. Sebaliknya, mereka juga bisa merasakan jika sesuatu yang baik akan datang, seperti keberuntungan atau pertolongan yang tidak terduga. Insting ini seringkali datang secara tiba-tiba dan bisa sangat kuat, sampai-sampai membuat si pewaris merasa yakin meskipun tidak ada bukti konkret. Misalnya, mereka bisa merasakan ada sesuatu yang salah dalam sebuah acara, meskipun semua orang di sekitarnya merasa baik-baik saja, atau mereka bisa merasakan adanya kehadiran makhluk gaib di suatu tempat. Meskipun tidak ada tanda fisik, insting ini bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari, melainkan merupakan kemampuan alami yang diwariskan oleh leluhur. Kemudian yang keempat, karisma dan pengaruh yang besar. Pewaris kesaktian biasanya memiliki aura atau energi yang sangat kuat, sehingga orang lain merasa tertarik atau terpengaruh oleh kehadiran mereka. Tanpa harus berbicara banyak, mereka bisa menarik perhatian orang lain atau membuat orang-orang di sekitar mereka merasa nyaman, tenang, atau bahkan terlindungi. Karisma ini tidak selalu berarti mereka harus menjadi pemimpin atau tokoh terkenal, tetapi lebih kepada bagaimana kehadiran mereka memberikan dampak yang kuat kepada orang-orang di sekitarnya. Karisma ini bisa dirasakan dalam berbagai bentuk, seperti rasa segan, hormat, atau bahkan ketertarikan yang tidak bisa dijelaskan. Misalnya, seseorang yang mewarisi kesaktian mungkin tidak banyak bicara, tetapi ketika mereka berbicara, semua orang akan memperhatikan dengan seksama. Mereka memiliki kemampuan untuk menginspirasi orang lain, memberikan rasa percaya diri, atau membuat orang lain merasa aman di bawah perlindungan mereka.
Pengaruh ini bisa terjadi secara alami tanpa usaha sadar dari pewaris. Kemudian yang kelima, kemampuan menyembuhkan atau mengobati. Banyak pewaris kesaktian memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang lain, baik secara fisik maupun batin. Kemampuan ini bisa berupa penggunaan ramuan-ramuan alami, doa-doa, atau metode pengobatan alternatif yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pewaris mungkin tidak menyadari kemampuan ini pada awalnya, tetapi dalam situasi tertentu, mereka bisa merasakan dorongan untuk membantu orang yang sakit atau terluka. Seringkali, kesembuhan datang melalui energi positif yang mereka miliki, dan orang-orang yang diobati oleh mereka merasakan perubahan yang signifikan setelah perawatan. Sebagai contoh, seorang pewaris kesaktian mungkin bisa merasakan energi sakit yang ada dalam tubuh seseorang hanya dengan menyentuhnya. Mereka bisa menggunakan doa-doa atau mantra khusus untuk membantu proses penyembuhan. Ada juga yang memiliki pengetahuan alami tentang tanaman herbal, dan mereka tahu dengan pasti tanaman apa yang bisa digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Kemampuan ini bukan hanya berkaitan dengan pengetahuan medis, tetapi juga energi spiritual yang kuat. Kemudian yang keenam, kehadiran yang dirasakan orang lain. Pewaris kesaktian memiliki aura atau energi yang sangat kuat, sehingga kehadiran mereka bisa dirasakan oleh orang lain. Bahkan tanpa harus melakukan apapun, orang-orang di sekitar mereka seringkali merasakan ketenangan, keamanan, atau bahkan ketakutan tergantung pada energi yang dibawa oleh si pewaris. Aura ini adalah salah satu tanda bahwa pewaris membawa energi dari leluhur yang masih terhubung dengan mereka. Aura ini juga bisa membuat mereka terlihat lebih berwibawa, dihormati, atau bahkan ditakuti. Misalnya, seseorang yang mewarisi kesaktian mungkin masuk ke dalam ruangan dan langsung menarik perhatian semua orang tanpa harus berbicara. Kehadirannya begitu kuat sehingga orang-orang di sekitar mereka merasa terdorong untuk menghormati atau mengikuti arahan mereka. Ada juga yang merasa seolah-olah mereka dilindungi hanya dengan berada di dekat pewaris kesaktian tersebut. Kemudian yang ketujuh, mudah mengakses pengetahuan gaib. Pewaris kesaktian seringkali memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Mereka mungkin memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal gaib atau spiritual yang tidak dipelajari secara formal. Pengetahuan ini bisa datang melalui intuisi, mimpi, meditasi, atau bahkan melalui bimbingan spiritual langsung dari leluhur mereka. Sebagai contoh, pewaris kesaktian bisa memahami simbol-simbol atau bahasa yang tidak dipahami oleh orang kebanyakan. Mereka bisa mengakses pengetahuan tentang dunia gaib, mantra, atau teknik spiritual yang biasanya disembunyikan dari orang awam. Kemampuan ini seringkali membuat mereka menjadi konsultan atau penasehat spiritual yang dihormati dalam komunitasnya. Kemudian yang kedelapan, pertanda fisik atau ciri khas. Pewaris kesaktian seringkali memiliki ciri fisik tertentu yang menjadi tanda dari warisan leluhurnya. Tanda fisik ini bisa berupa tanda lahir, bentuk tubuh tertentu, atau bahkan ciri-ciri yang dianggap sakral dalam budaya spiritual tertentu. Tanda-tanda ini seringkali dianggap sebagai bukti bahwa mereka adalah pewaris sah dari kesaktian leluhur. Misalnya, dalam beberapa kebudayaan, tanda lahir tertentu di tubuh dianggap sebagai stempel dari leluhur, menandakan bahwa si pemilik tanda tersebut memiliki kekuatan atau tanggung jawab khusus. Ciri fisik ini biasanya dianggap sebagai simbol suci dan dirahasiakan dalam keluarga,
hanya orang-orang tertentu yang mengetahui makna di balik tanda tersebut. Misalnya, tanda lahir berbentuk tertentu, seperti bentuk senjata pusaka atau simbol spiritual. Bisa dianggap sebagai tanda bahwa seseorang memiliki kesaktian khusus yang diwariskan langsung dari leluhurnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai pewaris kesaktian leluhur, seseorang bukan hanya menerima kekuatan, tetapi juga tanggung jawab besar. Kesaktian ini harus dijaga dan digunakan dengan bijak, demi kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Penting untuk selalu bersyukur dan rendah hati dalam menjalani peran ini, karena kekuatan spiritual yang diwariskan adalah anugerah yang suci. Dalam setiap tindakan, pastikan untuk selalu melibatkan niat yang baik dan tujuan yang mulia. Dengan begitu, kesaktian ini akan menjadi berkah bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Semoga kita semua dapat menggunakan setiap anugerah yang diberikan Allah SWT dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.